Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, beranggota 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Zainatul Mufarida, Safira Anggrainingsih, Umarul, Afni, dan Yanuar, dari kelas PAIN semester 3, yang hari ini akan menjelaskan tentang materi independent simple test. Yang pertama yang teman-teman harus pahami terlebih dahulu, yakni pengertian tentang independent simple test adalah pengujian menggunakan distribusi T terhadap signifikasi perbedaan nilai rata-rata tertentu dari dua kelompok simpel yang tidak berpasangan. Data yang diperlukan adalah rasio dan interval hipotesis. Hipotesis 0 artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikasi antara variabel 1 dan variabel kedua, sedangkan H2 yakni adanya perbedaan rata-rata yang signifikasi dari variabel X1 dan X2. Contoh pengoperasian penghitungan secara manual selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, yakni Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang contoh kasus analisis komparasi dengan independent sample test dengan judul perbedaan hasil belajar statistika antara siswa laki-laki dengan perempuan. Nah ini datanya ya teman-teman. Di sini ada 3 kolom, yaitu kolom nomor, yang kedua ada kolom X1 atau kolom laki-laki, yang kedua ada X2 atau perempuan. Yang X1 ini ada 9 data dan yang X2 ada 10 data. Permasalahannya, ujilah apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Kemudian langkah 1 adalah membuat tabel perhitungan. Di sini ada tabel yang sama seperti tadi ya, ada X1 dan X2. Kemudian kita tambahkan X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Jadi 40 dikuadratkan menjadi 1600. 10 dikuadratkan menjadi 100. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah selesai seperti ini kita jumlahkan ya. Yang X1 jumlahnya 490, X2 jumlahnya 350, X1 kuadrat jumlahnya 29.700 dan X2 kuadrat jumlahnya 14.500. Ini jumlahnya ya. Nah, setelah ada data 1, kemudian kita ke langkah yang kedua, yaitu mencari masing-masing mean dari variabel X. Yang pertama kita mencari mean variabel X1. Kita tulis X bar 1 sama dengan rumusnya yaitu sigma X1 per N X1. Nah, sigma X1 berarti kita masukkan yang tadi ya, sigma itu jumlah, jadi jumlah X1. X1 ini jadi jumlahnya 490 per NX1 artinya jumlah data X1. X1 kan ini, jadi ada 9 per 9. 490 per 9 yaitu 54,44. Yang kedua, kita cari mean variabel X2. Lalu X bar 2 sama seperti tadi, sigma X2 per NX2. X bar 2 sama dengan sigma X2 berarti jumlah dari X2 ada 350 per NX2 berarti jumlah dari data X2 yaitu ada 10 data. Jadi X bar 2 adalah 350 dibagi 10 yaitu 35. Kemudian setelah kita mencari langkah kedua, kita mencari langkah yang ketiga. Langkah ketiga yaitu menghitung T hitung.
Nah, ini adalah rumus dari T hitung. X bar 1 min X bar 2 dibagi akar dari sigma X1 kuadrat min sigma X1 dikuadratkan per NX1 ditambah sigma X2 kuadrat min sigma X2 dikuadratkan per NX2 dibagi NX1 ditambah NX2 min 2. Nah, di sini ada kurung kurawal ya teman-teman. Jadi nanti yang ada di kurung kurawal ini diselesaikan dulu, baru dikali dengan 1 per NX1 ditambah 1 per NX2. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. X bar 1 yaitu yang tadi 54,44 min X bar 2 yaitu 35 per kita akar ya. Kita masukkan. Yang pertama sigma X1 kuadrat, berarti jumlah X1 kuadrat. Jumlah X1 kuadrat. X1 kuadrat kan ini, jadi jumlahnya itu ini. Kita tulis 29.700. 29.700 dikurangi ini sigma X1 dikuadratkan ya teman-teman. Jadi bukan sigma X1 kuadrat. Kalau sigma X1 kuadrat nanti ini hasilnya 29.700. Tapi ini sigma X1 dikuadratkan. Kita lihat sigma X1 berapa? 490. Nah, 490-nya ini baru kita kuadratkan. Kemudian diper NX1, berarti jumlah X1 ada 490 dan datanya itu ada 9, berarti kita per 9. Tutup kurung ditambah kemudian sigma X2 kuadrat. Jumlah X2 kuadrat yaitu 14.500 dikurangi sigma X2 yang dikuadratkan, berarti sigma X2 350 itu dikuadratkan diper NX2, berarti jumlah X2 ada berapa? Ada 10 ya, betul. Tutup kurung kemudian diper NX1, jumlah X1 ada berapa? 9, betul. Kemudian NX2, jumlah X2 ada berapa? 10, betul. Kemudian diper 2. Kita tutup ya, tutup pakai kurung kurawal, dikali ini. Diturunkan. Berarti 1 per NX1 berapa? 9. Ditambah 1 per NX2 berapa? 10. Jadi 1 per 9 ditambah 1 per 10. Sama dengan kita tulis 54,44 dikurangi 35. Kita per lagi, kita kuadratkan lagi. Jangan sampai lupa ya kuadratnya teman-teman, nanti kalau lupa salah semua. Kemudian kita masukkan lagi 29.700. 29.700. Nah, 490 ini dikuadratkan, jadi 490 dikali 490 yaitu 240.100 per 9. Tutup kurung ditambah diturunkan lagi 14.500 dikurangi. Nah, kan 350 kuadrat, jadi 350 itu dikali 350, hasilnya 122.500 diper 10 ini, per 10. Diper sama, diturunkan 9 tambah 10 dikurangi 2.
Sudah ya, berarti ini dikali ini diturunkan 1/9 ditambah 1/10. Kemudian kita lanjutkan sama dengan 54,44 dikurangi 35 hasilnya 19,4444. 4-nya ada 4 kali. Bisa diambil 4 atau 3 angka ya di belakang koma teman-teman, tidak harus semuanya. Kita akarkan lagi. Kencang. 29.700 min 240.100 per 9. Langsung saja ya hasilnya 3022 22,2222 ditambah hasilnya yang ini yaitu 22.500. Salah, 2.250 kurang per ini 9 tambah 10 19 kurangi 2 17 per 17 dikurung dikali 1/9 tambah 1/10. Kita turunkan lagi 19,4444 per ini hasilnya yaitu 310,1307. Kemudian kita kali dengan hasil dari 1/9 plus 1/10. Teman-teman sudah bisa? Sudah. Di sini ya. Yang belum bisa 1/9 ditambah 1/10. Kita samakan penyebutnya 90. 9 dapat 90 kali berapa? 10. Berarti atasnya kali 10. 1 kali 10 10. Ditambah 10 dapat 90 kali berapa? 9. Berarti 1 kali 9 9. Jadi 10 tambah 9 19. 19 per 90 yaitu 0,2111. Kita tulis di sini 0,2111. Kemudian kita turunkan lagi 19,4444 diper masih akar ya tadi. Nah, dari akar 65,4686. Langsung ya hasilnya itu 2,4031. Nah, ini adalah hasil dari T hitung. Nggak cukup. Ini diturunkan ya T hitung, berarti ini juga T hitung. Ini juga T hitung. Sampai ke bawah, sampai hasilnya ini. Nah, setelah kita menyelesaikan langkah 3, kita ke langkah yang keempat. Yaitu kita mencari hipotesis. Dengan ketentuan H0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2. Yang kemudian H1 adalah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel X1 dan X2. Kemudian kita mencari statistik ujinya. Kita sudah ketahui tadi T hitung sama dengan berapa? 2,4031. Nah, kemudian kita mencari T tabel. Nah, T tabel ini rumusnya adalah T alfa N X1 min 1 ditambah N X2 min 1. T tabel
T alfa. NX1 kan tadi ada 9. 9 kurangi 1 berarti 8. Kemudian NX2 tadi ada berapa? 10. 10 kurangi 1, 9. Jadi 8 tambah 9 yaitu 17. Saat kita lihat di tabel, ada tabelnya. Nah, saat kita lihat di tabel itu ada P17. 17 itu hasilnya 2,11. Kemudian kita mencari keputusan. Nah, T hitungnya kan 2,4031. T tabelnya itu 2,11. Besar yang mana? Yaitu besar T hitung. Apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak HO. HO tadi apa? Tidak ada perbedaan. Jadi kalau tolak HO berarti ada perbedaan. Hasilnya nanti ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel X1 dan X2. Nah, sudah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan mempraktekkan menggunakan SPSS. Langkah yang pertama, buka program SPSS-nya, kemudian klik variabel view yang ada di bawah ini. Kemudian pada baris pertama, pada kolom name kita isi dengan hasil belajar. Pada kolom type tetap numeric, width tetap 8, desimal kita nolkan. Kemudian pada label tetap kosong, values none, missing none, kolom 8, like right, dan measure-nya kita ganti dengan scale. Kemudian pada baris kedua kita isi dengan jenis kelamin. Pada kolom type tetap numeric, width 8, desimalnya sama, kita nolkan. Pada label juga dikosongkan, values none, missing none, kolom 8, like right, dan juga measure-nya kita ganti sama, yaitu scale. Jika sudah, kita klik data view yang ada di bawah ini. Sekarang kita akan masukkan data yang sudah saya tulis di Microsoft Excel. Kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Jika sudah, klik menu Analyze, kemudian ke Compare Means, kemudian ke Independent Sample Test. Nah, di sini kan ada dua kolom. Yang hasil belajar kita pindahkan ke kolom test variabel S dengan cara mengklik tanda panah. Kemudian, yang jenis kelamin kita pindahkan ke kolom grouping variable. Jika sudah, kita klik Define Groups. Kemudian pada grup 1 kita ketikkan angka 1, dan pada grup 2 kita masukkan angka 2. Klik Continue. Dan kemudian yang terakhir klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.